Mana dia? Suasana pun semakin mencekam saat Den Ananda berusaha menangkap sosok tersebut, justru terjebak dengan situasi yang membahayakan dirinya. Dan sosok si wanita dengan gaun hitam itu ingin masuk ke tubuh Memes untuk apa? Untuk komunikasi dengan tim. Tapi saya masih belum tahu apa yang dia ingin komunikasikan sama kita sampai saat ini. Ngucapin sesuatu tuh, Den. Ucapin apa? Nggak tahu kenapa. Pakai bahasa apa itu? Itu apa itu? Itu apa itu? Apa itu? Tunggu. Iya. Entah apa yang dilihat Memes, seketika Den Ananda menuju sosok yang dilihatnya. Ada sosok laki-laki tua. Saya minta kemnya Memes. Oh, Muhammad. Ada laki-laki tua berjenggot, tapi beda dengan sosok yang tadi kita temui di sungai ataupun kali. Sosok ini menggunakan pakaian yang bisa kita kenal atau bisa saya ketahui sosok pakaian yang dimana sosok itu adalah dukun. Mana? Tapi mukanya sangat bengis. Sama halnya dengan sosok wanita dengan bergaun hitam itu. Sosoknya sangat bengis atau bisa dibilang sangat sadis. Mana dia? Saya lihat ini ya, samar-samar itu ya. Sekilas ada sosok apa ya, orang tua itu ya. Jenggotnya panjang tuh kan. Pas deket itu apa? Ada semacam ada gudang ya. Nah di situ. Saya balik lagi lari. Hai kakek. Hai. Bismillah. Sempat kehilangan jejak, Den Ananda berusaha untuk membuka tabir yang ada di sekitar ruangan, berharap mendapatkan petunjuk keberadaan lelaki paruh baya yang dikejarnya. Oh, di atas. Hai. Allah, Mas Muhammad. Gua datang sini baik-baik, bukan untuk habisin. Terlihat Den Ananda yang mencoba menertibkan sosok lelaki parubaya tersebut, namun justru sebaliknya terjadi gesekan energi dan serangan tak kasat mata antara Den dan sosok tersebut. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Mana lo? Hah? Mana dia? Suasana pun semakin mencekam saat Den Ananda berusaha menangkap sosok tersebut, justru terjebak dengan situasi yang membahayakan dirinya. Sakit banget. Tolongin gua. Suasana menjadi tidak kondusif saat Den Ananda mengalami kecelakaan. Tim bergegas menyelamatkan Den dan memutuskan untuk membawa Den Ananda ke tempat yang lebih aman. Memes nggak kenapa-napa, udah aman. Mendingan tapi masih kebayang-bayang. Dan gimana nggak apa? Apa?
Aman, Mas. Aduh, keadaan kok bisa sih Iya. sampai jatuh kayak gitu. Ya. Jadi gini, Mas. Tadi kamu sempat melihat sekelebatan dan saya melihat sosok itu jelas, bahkan sosok itu adalah sosok kakek-kakek dengan penampilan bisa saya bilang dengan kostum-kostum dukun, tapi mukanya itu sangat sadis sekali, bahkan bengis. Mukanya itu tidak beda jauh dengan sosok yang dimana sosok itu adalah sosok wanita dengan gaun hitam yang sempat mengganggu kamu juga, Mes. Nah, di bangunan itu dia bilang, saya tidak suka kedatangan kalian yang sudah mengganggu saya yang utama yang di sini. Yang dimana dia dulu itu ada suatu kisah di bangunan itu, Mes. Dan saya coba untuk ke atas mengikuti jejak dia. Dan dia sangat tidak suka dan endingnya saya mengalami jatuh itu, Mes. Bentar. Ini kita aja udah diserang sampai kayak gini, Dan. Ini aman gak sih? Di sini mendingan kita udahan aja deh, Dan. Kalau pandangan aku, kita tetap lanjut untuk mengupas dan menguntaskan soal mitos di villa ini, Mas. Soalnya kenapa? Kita udah membuka yang dimana sesuatu kejadian yang ada di sini, jadi kita mesti selesaikan juga sampai selesai, Mas. Dan saya tidak mau ada apa-apa sama tim. Dan insya Allah kita kalau sudah tuntasin hal ini semua, insya Allah tim akan aman semua juga, Mas. Ya udah, kita lebih baik. Nah, Mas udah kuat jalan belum? Kita coba pelan-pelan ya. Ya, kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Kita coba pelan-pelan aja ya. Astagfirullahaladzim, bismillah. Perlahan dan waspada kami pun tetap melanjutkan penelusuran ini demi menguak siapa sebenarnya sosok lelaki Parubaya dan apa hubungannya dengan kejadian janggal di sekitar villa. Mas, kayaknya kita ke tempat yang aman, kita ke sana kali, Mas. Ya. Kemana lagi? Kita ke sana pelan-pelan. Kamu masih kuat? Insyaallah. Ya, Bu, aku bantu. Demi keselamatan bersama, untuk masuk villa kami memutuskan melanjutkan penelusuran melalui jalur yang berbeda. Jadi ini. Nah, aku sambil nginget-nginget ya apa yang warga sekitar bilang. Iya, Mas. Oh iya, mereka bilang kalau mereka suka dengar suara kayak memanggil Iya. dari dalam rumah. Padahal kan warga sekitar ada di situ ya, maksudnya di luar area rumah ya. Iya. Tapi bisa sampai kedengeran loh, dan maksudnya kayak terdengar keras gitu ada orang manggil dari dalam rumah. Oke. Terus selain itu juga dulu yang tinggal di sini itu tuh sering ngerasa ketakutan, Den. Iya. Ketakutannya karena suka dengar suara kayak ketukan, terus suara kayak air mengalir padahal nggak maksudnya nggak ada air gitu. Iya. Terus ada juga kayak seakan-akan ada orang lewat derap langkah. Iya. Mungkin kamu bisa jelasin itu dan apa yang kamu rasain di sini? Iya. Sebelum saya jelaskan, saya minta netizen. Boleh dinyalakan lagi, Mas? Dan visionnya dinyalakan lagi. Betul yang Memes sampaikan soal gangguan itu, Mas. Yang dimana pada saat ini masih aktif, sosok ini dikenal sosok yang sangat jahil. Bahkan sosok ini sudah lama menempati bangunan villa ini pada saat zaman Belanda. Belanda? Lama banget dong. Nah, betul, sangat lama. Dan gangguan-gangguan itu
Yang dimana contohnya dengan ketukan begini mas. Tapi saya belum mendapatkan wujud fisik sosoknya itu apa ya bentuknya ya. Tapi saya hanya memflashback soal kejadian-kejadian pada saat ini masih aktif. Dan di dalam sini mas, saya melihat anak muda, wanita, penghuni villa ini, dia dengan ketakutannya bunyi ketukan pintu itu mas. Bahkan sampai pagi dia di sini tanpa temani siapa-siapa, dia ingin ke depan saja. Itu sangat takut sekali mas. Maksudnya dia ngurung diri di kamar Iya. pas malam hari. Betul, Karena dia dengar suara-suara itu, dia takut buat keluar kamar. betul banget mas. Dan dia ada terus di sini sampai matahari terbit sampai pagi, Betul baru dia banget. berani keluar kamar. Betul banget. Dan juga saya dapat vision yang dimana gangguan itu ada juga di sebelah sini. Yang kamu bilang bunyi pompa ya atau apa itu? Nah, pada saat ini masih aktif, Mas. Jadi contoh bunyi itu kayak gitu. Tapi di saat dicek itu tidak ada apa-apa, Mas. Malam waktu pukul berapa ya? Pukul 1 kalau nggak salah. Saya naik ke atas ya. Ada ruangan kamar mandi ya. Begitu pas mau masuk kamar mandi, dengar suara itu kekerang. Nah, dari situ saya dengerin aja. Deket-deket, dengerin. Saya bilang, Mang Ade, gitu kan. Kok nggak ada ya? Gitu. Astagfirullahaladzim. Pak. Hujan ini. Dan juga di lantai ini, Mas, ada langkah kaki dengan setapak jalan kaki itu sangat cepat, bahkan mengganggu penghuni di villa ini. Jadi, Oh my god. dan saya tangkap, Mas, ada satu spot yang Apa? Kenapa, Den? saya dapat sesuatu yang dimana ada salah satu spot itu sangat pekat banget kekuatannya Iya. ataupun energinya. Allahumma sholli Muhammad. Kenapa? Jadi saya dapat vision yang dimana tempatnya itu kecil seperti ini, Mas, kecil. Tapi ada laku yang dilakukan sama entah oknum atau siapa yang melakukan kegiatan di villa ini, Mas. Ini ruangannya kecil sekali ya. Sangat pekat banget. Tapi pekatnya itu negatif. Negatif banget, Mas. Coba kita langsung ke sebelah sana, Mas, di bawah, Mas. Di bawah ya, coba. Kami pun menuju sebuah ruang bawah tanah yang disinyalir terdapat sumber energi negatif yang besar. Akankah Den Ananda mampu menguaknya? Siapa sosok yang memiliki energi yang sebesar itu? Mas, untuk membuka semuanya, saya minta 1 lilin dan saya minta lampu untuk dimatikan full, Mas. Hah? Night vision. Bukan night vision, tapi saya minta lampu semuanya untuk dimatikan. Oke. Lilin. Dan Ananda memutuskan melakukan sebuah ritual untuk menguak tabir yang menyelimuti ruangan tersebut. Nyalain lampunya, Mas. Nyalain lampunya.
Salam. Oh, Salam. kenapa? Memes, Iya, di depan kita ada sosok wanita iya. dengan gaun hitam. Aduh, juga enggak minta hitam. Mungkin kamu bisa kesini, Mes. Dan aman nggak? Itu bukannya yang tadi yang ngejailin aku kan? Aman, insya Allah aman. Kamu bisa ada di villa ini. Dan kenapa kamu tadi sempat masuk ke tubuhnya teman saya? Jadi gini, Mes. Gimana? Makasih. Sosok ini, sosok wanita dengan menggunakan gaun hitam, full hitam, mukanya itu sangat bengis sekali, sangat sadis. Dimana sadisnya itu dia mempunyai caling, giginya itu sangat tajam, bahkan ada ludah yang menetes di mulutnya. Dia bilang sama saya, dia sudah lama ada di villa ini, Mas. Jadi pada saat villa ini masih aktif pun, di zaman dulu penjajahan Belanda, dia sudah ada. Nah, dia kenapa mengganggu, bahkan sampai masuk ke tubuh kamu? Dia ingin komunikasi dengan kita. Ingin komunikasi dengan kita yang dimana dia ingin kasih tahu soal kejadian-kejadian yang dia alami pada saat itu, Mas. Jadi, Mas, sosok ini adalah sosok korban yang dihabiskan nyawanya atau dihabisi nyawanya sama, bisa saya bilang, laki-laki tua di villa ini. Tunggu, Mas. Tunggu, Mas. Memes, kamu hati-hati. Kenapa? Kenapa kamu, Aduh, Den. Hei, saya datang baik-baik. Den, Memes, hati-hati, Memes. coba deket-deket katanya. Kamu Gimana? jangan mencelakakan saya. Saya hanya ingin mengungkap tempat ini. Saya tidak ada hubungannya sama kamu, tapi hanya ingin mengungkap soal kejadian-kejadian gangguan yang ada di villa ini. Kamu baik-baik dengan saya akan baik-baik dengan kamu. Apa hubungannya kamu sama wanita yang dengan menggunakan pakaian hitam itu? Hah? Maumu apa? Jangan ganggu saya, ganggu teman saya, bahkan diri saya. Ya. Sekali lagi, saya hanya ingin mengetahui kejadian-kejadian yang ada di villa ini. Kenapa banyak sekali gangguan-gangguan yang kamu sebabkan? Kamu pergi, silakan. Gini, Mas, saya Dia udah nggak di sini kan? udah nggak sih aja. Jadi sosok wanita yang tadi itu, Mas, ternyata ada hubungannya dengan sosok kakek-kakek tua yang saya tadi temukan, bahkan saya menyebabkan saya jatuh di atas itu. Terus kaitannya apa noni-noni Belanda sama dukun ini ya? Saya bisa menjelaskan, Mas, tapi nggak di sini. Saya udah nggak kuat. Karena kenapa? Pekat sekali. Lebih baik kita ke tempat yang lain aja dulu. Oke. Kita akan membahas di tempat yang lain. Yuk. Lebih aman gitu. Ya, tadi kamu bilang kamu mau cerita. Iya, Mas. Jadi Gimana, Den? di bawah itu kenapa saya minta pindah ke sini, Mas? Di bawah itu sangat pekat.
saya nggak kuat kalau di bawah, tetap di bawah. Sama, emang berdebu banget sih. Ya, jadi pada saat di posisi itu adalah tempat laku si dukun melakukan hal yang dimana bisa kita bilang segi yang negatif. Jadi Mas, dukun ini dipekerjakan sama si tuan muda pada saat zaman Belanda itu adalah untuk melawan penduduk di dekat sini. Kenapa? Penduduk di dekat sini, dekat villa ini mempunyai suatu keilmuan yang dimana keilmuan keselamatan ataupun yang lainnya, kejadugan ataupun yang lainnya. Si dukun itu suka melakukan yang dimana keilmuannya itu dengan mengambil nyawa wanita yang belum menikah. Nah, sosok wanita itu yang tadi kita temui itu adalah menjadikan tumbal atau alat atau media sama si dukun ini sebagai penambah kekuatan agar bisa melawan penduduk yang ada di sini, Mas. Dukun itu kenapa masih bersemayam di sini? Dia pada saat masih hidup itu ketahuan sama penduduk dekat sini, Mas. Yang endingnya dia dibunuh lalu dibuang dekat-dekat sini. Makanya sampai saat ini pun dan sampai kapanpun dia akan tetap bersemayam di sini, Mas. Ternyata penelusuran malam ini ceritanya cukup kompleks, ya rumit dan mengerikan ya, Iya, tragis. betul.